Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang siapa sosok penghancur Ka'bah pada akhir zaman kelak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda terakhir mendekati hari kiamat. Kehancuran tersebut dilakukan oleh suatu bangsa tertentu agar umat Islam tidak dapat lagi menunaikan ibadah haji. Ketika ibadah haji tidak lagi dapat ditunaikan, keadaan itulah yang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Sosok penghancur Ka'bah pada akhir zaman. Kehancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Zu As-Suwaikatain yakni bala tentara dari bangsa Habasyah. Keterangan tersebut dilandasi dari hadits riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim jilid 1. Zu As-Suwaikatain dari Habasyah akan merobohkan Baitullah, Ka'bah, hadis riwayat Muslim. Mengutip Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam buku Kisah-Kisah Gaib dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tersebut. Dikatakan bahwa pemimpinnya berkulit hitam, berlangkah lebar, bagian ubun-ubunnya tidak berambut, ada kebengkokan pada bagian tangannya, dan kedua paha saling berjauhan satu sama lain. Selain itu, diceritakan bahwa Zu As-Suwaikatain memiliki betis yang kecil. Hal itulah yang membuatnya dijuluki dengan Suwaikatain atau pemilik dua buah betis yang kecil. Julukan tersebut dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ciri fisiknya. Satu riwayat hadits dari Abdillah bin Amru menggambarkan bagaimana Zu As-Suwaikatain menghancurkan Ka'bah dengan merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah, kiswah, hingga merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Artinya, Ka'bah dihancurkan oleh Zu As-Suwaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas, dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadits di atas disebut jayyid dan kuat. Pasalnya, keterangan di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dalam kitab hadits Abu Dawud pada bab An-Nahyu an Tahyij al-Habasyah. Diceritakan bahwa kelompok tersebut juga berhasil mengeluarkan harta terpendam yang ada di Ka'bah. Biarkanlah orang-orang Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya, hanya Zu As-Suwaikatain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemunculan pertama Zu As-Suwaikatain terjadi pada masa Nabi Isa alaihi salam dan kemudian diutus kembali ke bumi pasca kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan Ka'bah. Meski demikian, setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, manusia sempat mendapatkan ketentraman dan kelimpahan rezeki kembali. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan angin sejuk yang kemudian ditugaskan untuk merenggut ruh setiap mukmin yang tersisa di hari akhir. Saat itu juga, Nabi Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin serta dikebumikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya. Jelas Qatadah yang dialihbahasakan oleh Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.